Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah dengan pembahasan syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai bab yang kedua terkait dengan Khatamun Nubuwah, yaitu salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nampak dan terlihat di tubuh Nabi adalah adanya khatamun nubuwah atau cincin ataupun stempel kenabian yang berada di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat langsung tanda tersebut di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita mulai dari hadis yang ke-17. Imam At-Tirmizi berkata, haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Telah bercerita kepada kami Sa'id ibn Ya'qub Talqani, ia berkata, haddatsana Ayyub ibn Jabir. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir an Simak ibn Harb, dari Simak ibn Harb, an Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah. Qal, ia berkata. Jadi yang bercerita di sini adalah sahabat Nabi yang bernama Jabir. Dia mengatakan, ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat al-khatam, tanda kenabian, di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra, berbentuk benjolan berwarna merah. Misla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Jadi Jabir ibni Samurah dalam riwayat ini mengatakan, aku melihat ada tanda cap atau stempel di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat yang lain disebutkan lebih dekat ke sebelah bahu kiri. Berada di bahu sebelah kiri.
Tanda tersebut berbentuk benjolan berwarna merah. Dalam riwayat yang lain yang lebih sahih disebutkan bahwa warnanya itu sama seperti warna kulit tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan besarnya itu, ukurannya itu sebesar baydatil hamamah, sebesar telur burung merpati. Kira-kira sebesar jempol ya, ujung jempol. Itu tanda di bagian bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah khatamun nubuwah. Hadis ke-17 ini menurut pensyarah, di dalam sanadnya terdapat Ayyub ibnu Jabir ibni Sayyar wa huwa dhaif. Beliau ini adalah seorang perawi yang lemah. Seorang perawi yang lemah. Jadi riwayat ini ada sedikit kelemahan pada sanadnya. Pada rantai periwayatannya ada kelemahan. Namun ada riwayat lain dari Imam Muslim melalui jalur Abdullah dari Israel dari Simak, melewati jalur Jabir bin Samurah. Di situ dikatakan ra'aitul khatam inda katifihi. Aku melihat tanda kenabian itu di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebesar telur burung merpati, yushbihu jasadahu, menyerupai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya warnanya itu sama seperti warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan penuturan Jabir ibnu Samurah. Jadi warna dari khatamun nubuwah itu seperti warna kulit Rasulullah, ya, agak kemerahan. Di sini menunjukkan bahwa riwayat yang mengatakan khatamun nubuwah itu seperti tahi lalat berwarna hitam ataupun tahi lalat berwarna hijau, ini tidak sahih. Jadi tidak sahih riwayat yang mengatakan bahwa khatamun nubuwah itu berwarna hitam atau berwarna hijau seperti tahi lalat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya tentang khatamun nubuwah ini. Hadis ke-18, haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini. Telah bercerita kepada kami Abu Mus'ab Al-Madini. Ia berkata, haddatsana Yusuf ibnul Majishun. Yusuf ibnul Majishun telah bercerita kepada kami an abihi, dari ayahnya, dari Asim ibni Umar ibni Qatadah, an jaddatihi, dari neneknya bernama Rumaisah radhiyallahu anha. Kali ini yang bercerita adalah sahabiat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, kaum perempuan. Rumaisah ini nama lain dari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dari kalangan perempuan. Nabi SAW sering di rumahnya, sering datang ke rumah Rumaisah ini, rumah Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah. Mereka punya anak namanya Anas bin Malik. Rasulullah dekat dengan keluarga itu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata, walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Seandainya aku ingin mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena saking dekatnya, niscaya aku pasti bisa melakukannya.
Maksudnya Rumaisah ini ketika dia ingin menceritakan sabda Rasulullah ini, dia ingin menyampaikan bahwa, atau dia ingin memperkuat bahwa dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingin memperkuat bahwa dia mendengar langsung sabda ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memperkuat. Jadi sahabat Nabi itu ketika meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu betul-betul ingat kejadiannya. Betul-betul ingat peristiwanya. Bahkan mereka ingat waktu itu Rasulullah sedang apa? Sedang ngapain? Ketika itu kondisi Rasulullah seperti apa? Tangan Rasulullah sedang bagaimana? Mereka ingat peristiwanya, kronologisnya. Menunjukkan bahwa apa yang didengar itu benar-benar, sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang bohong, atau bukan sesuatu yang dilupakan. Tapi mereka betul-betul mendengarnya dengan baik. Bahkan mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dia mengatakan, seandainya aku bisa mencium tanda itu, aku bisa melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini? Tadi Rumaisah mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, li Sa'd bin Mu'az, berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, yauma mat, pada hari ketika dia wafat. Ya, Sa'ad bin Mu'az ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Pada hari dia wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ihtazza lahu arsyur rahman. Ketika Sa'ad bin Mu'az ini wafat, bergoncang atas kematiannya itu arsyur rahman, arash ar-rahman, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Jadi arash itu bergoncang atas kematian Sa'ad bin Mu'az. Ini merupakan fadilah yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa bagi sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia wafat, aras yang Allah ciptakan yang sangat besar itu bergoncang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya aras ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat besar. Yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling luas. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim Allah memberi sifat untuk aras ini dengan kata-kata Al-Arsyul Azim. Aras yang agung. Kadang-kadang disebut Al-Arsyul Karim. Aras yang mulia. Arsyul Majid, Al-Wasi'. Aras yang luas. Sini dikatakan, dalam syarah ini dikatakan wahwa saqful makhluqat, dan aras itu merupakan atap dari semua makhluk yang ada. Jadi atap kita ini bukan langit. Itu langit itu masih ada lagi di atas langit. Makhluk Allah yang lebih besar dari langit. Jadi saqful makhluqat, atap dari semua makhluk itu aras. Wa a'laha, dan makhluk Allah yang paling tinggi, paling agung. Sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, memanjatkan permohonan kepada Allah, maka mintalah kepada Allah agar kalian dikaruniai firdaus. Kalau minta surga, minta firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena firdaus itu adalah surga yang paling ideal, yang paling bagus. Awsat itu bukan artinya
di tengah-tengah, ada yang lebih tinggi, bukan. Ausat itu maksudnya yang paling bagus, yang paling enak. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi nilainya, yang paling mahal. Jadi kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Jangan minta yang paling rendah. Jadi permintaan kita itu harus tinggi. Pasang target itu harus tinggi. Cita-cita itu harus setinggi bintang di langit istilahnya. Kemudian permintaan kita itu sesuaikan dengan usaha kita, kesungguhan kita. Jangan malas, setelah minta jangan malas. Jadi motivasi diri kita dengan yang terbaik, menjadi yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Kemudian sesuaikan harapan kita itu dengan usaha, dengan kesungguhan. Kata Nabi, kalau kalian ingin minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang paling nyaman, yang paling enak, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu langsung arasy milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jadi di atas Firdaus itu langsung arasy. Jadi dinaungi oleh arasy tadi. Disebutkan dalam hadis lain, hadis sahih juga, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menjelaskan bagaimana besarnya arasy itu. Nabi mengatakan, "Mas samawati sab'u wal ardun as-sab'u fil kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falah." Jadi 7 lapis langit, 7 petala langit dan 7 lapis bumi kalau digabung itu dibandingkan, jadi 7 lapis langit dan bumi ketika digabung, disatukan, kemudian dibandingkan dengan kursi. Nah, kursi juga ini ciptaan Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Makhluk Allah yang sangat besar, namanya kursi. 7 lapis langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi Allah itu. Kursi milik Allah itu perbandingannya adalah seperti kahalqatin ulqiyat fi falah, seperti sepotong kain berukuran kecil atau sehelai tisu, seperti kita, sehelai tisu atau sehelai kertas yang diletakkan di sebuah padang pasir yang luas. Jadi langit, 7 lapis langit dan bumi itu ibaratnya seperti sehelai kain, sehelai sapu tangan yang kita letakkan di sebuah padang pasir yang luas. Jadi kursi itu luasnya macam padang pasir itu. Sedangkan langit dan bumi ini seperti sehelai kain. Sehelai kain yang sangat kecil. Tidak ada bandingannya. Kecil sekali langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Kemudian keutamaan arasy dibandingkan dengan kursi. Sekarang perbandingannya arasy dengan kursi. Perbandingan arasy dengan kursi adalah seperti perbandingan padang pasir yang luas itu dengan sepotong kain kecil. Jadi kursi itu seperti sepotong kain yang kecil dan arasy itu adalah sahara, padang pasir yang begitu luas. Padang Sahara yang kita tidak tahu ujungnya di mana. Padang Sahara itu macam laut juga, luasnya. Kalau kita terjebak di tengah itu nggak tahu lagi mau balik. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan juga tidak mungkin. Bisa mati kita di tengah-tengah. Padang Sahara itu luar biasa. Luasnya, gurun itu. Jadi ibaratnya kursi itu seperti sepotong kain kecil di tengah gurun pasir yang luas. Itu perbandingan antara kursi dengan arasy. Jadi arasy ini yang paling agung, yang paling luas.